Halo, selamat pagi. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Akhirnya aktif kembali ya. Gila, macet biasa ya. Teman-teman, ada yang nanya nih teman-teman. Pertanyaannya bagus. Om, saya udah bayar admin. Barusan banget. Apa gua jawab video aja. Om, saya udah bayar admin 2 juta. Terus sudah disurvei 3 kali. Kira-kira kapan nih Om akadnya? Ini ada dua hal yang gua tanggapin ya. Ada dua hal yang gue tanggapin mengenai pertanyaan itu. Yang pertama, biaya admin 2 juta. Yang kedua adalah survei sudah 3 kali, kapan akan. Yang pertama adalah biaya ini ya. Ini kadang-kadang gue bingung ya, di bank apakah beda banget, tapi menurut gue sih nggak beda banget. Dalam artinya gini loh, biaya bank itu kan biaya kredit ya, untuk banknya, khusus bank ya, di luar notaris, di luar asuransi enggak, di luar asuransi notaris enggak. Ini biaya bank tuh setahu gue cuman dua deh, provisi dan administrasi. Setahu gue sih di bank tuh cuma dua deh ya. Provisi ada yang komitmen fee atau apa namanya, pokoknya provisi ya. Biasanya provisi 1% ya, nggak ada yang 0,5% ya, nggak. Kalau tergantung produknya, tergantung banknya ngasih keringanan atau enggak. Oke. Nah, biaya admin itu tergantung kreditnya. Kalau misalkan kredit setahu gue sih, kalau kredit mikro kur itu memang ya 500.000 sampai 1 juta mungkin ada kali ya. Tapi nih teman-teman ya, teman-teman perlu perhatikan, buat teman-teman juga, biaya admin tuh tidak ada yang duluan teman-teman, dibayar duluan. Karena apa? Biaya admin itu biasanya tercantum di akad, kecuali teman-teman sudah akad kredit gitu. Atau gini, biasanya kalau gue dulu ada teman gue yang di tempat lain ya, biaya admin provisi itu duluan Om, emang Om. Jadi dia duluan bayar. Tapi biasanya sudah setujuin kreditnya. Jadi di surat keputusan atau offering letter atau surat apa namanya ya, bank ini tergantung apa. Kalau sudah disetujuin, biasanya dikasih tahu nih biaya admin sekian, biaya provisi sekian. Nah, ada yang suruh bayar duluan, emang ada banyak. Ada yang potong pencairan ada. Tapi itu jelas teman-teman. Artinya apa? Yang pertama jelasnya, pertama sudah disetujuin. Kedua, angkanya tertera di surat keputusannya kah, atau nanti di perjanjian kredit. Jadi kalaupun duluan tuh yang penting sudah setuju dulu. Jadi kalau masih proses, ada mantri analis bilang itu biaya admin, ya gue sih nggak ngerti ya masuknya kemana ya. Nggak, iya kalau gue sih, karena apalagi ya nggak tahu lah ya, mungkin sudah setujuin ya. Tapi gini lah, tapi kalau memang sudah setujuin, oh biaya admin sekian, bayar duluan. Nah, biasanya biayanya tuh masuk ke disuruh transfer ke rekening kita di bank tersebut kita ngajukan. Atau misalkan kita belum punya rekening, disuruh buka rekening dulu ya Pak. Nanti biayanya masukin ke situ, karena akan kita debet kan gitu ya. Tapi kalau mau proses biaya admin, rasanya sih nggak mungkin ya nggak. Apalagi biaya adminnya cash ya Pak, itu lebih nggak mungkin lagi. Biaya adminnya biasanya masuk rekening, suruh transferin. Itu pun kalau sudah disetujuin. Nah, makanya ke teman kita yang nanya nih, kalau ada biaya admin, mudah-mudahan sih sudah disetujuin, harusnya ya sudah disetujuin dan sudah ada tertera di surat keputusannya memang biaya adminnya misalkan 2 juta misalkan kita ya. Tapi kalau masih proses, belum ada persetujuan, diminta biaya admin, jangan mau ya teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih emang udah disetujuin, syukur mudah-mudahan ya. Terus yang kedua, mengenai survei sudah 3 kali kata teman kita tuh. Nah, survei sudah 3 kali sebenarnya menurut gue sih udah agak kebanyakan ya banknya survei 3 kali ya. Kecuali kerjanya ngambil gede gitu lah, mungkin survei usaha, jaminan beda-beda tempat, usahanya banyak. Tapi biasanya survei 2 kali ya. Jadi gini teman-teman ya, ini gue kasih bocoran juga. Kalau bank, kalau survei sudah kebanyakan, kalau 3 kali sih masih agak banyak sih, cuman masih normal lah. Kalau misalkan berkali-kali, misalkan 4 kali, artinya bank itu ada hal yang pengen diverifikasi dari usaha teman-teman. Atau dalam kata lain, bukan berarti yakin nggak yakin ya, ada hal yang harus mereka cek lagi. Artinya memang ada keraguan dalam diri mereka. Kalau apalagi udah 4 kali 5 kali survei, terus surveinya nggak bilang, teman-teman lagi diem kan, terus ketahuan orang, terus ada yang lapor ke teman-teman. Nah, biasanya mereka akan ada hal yang mereka harus verifikasi kembali sih, cek kembali ya. Kalau mengenai ini survei 3 kali sih memang agak banyak, tapi ya mudah-mudahan sih memang
lebih ke ngecek verifikasi data lagi aja ya. Kalau udah 3 kali harusnya sih udah ya, mudah-mudahan sih disetujuin lah gitulah, walaupun 3 kali. Kalau kapan ditanya kapan ininya apa akadnya, ya saya sih kurang tahu ya. Tapi setahu saya kalau namanya kredit mikro, kredit UMKM itu kan standarnya seminggu ya, seminggu dari data lengkap. Setelah teman-teman ngasih datanya itu kan udah sering saya bilang tuh seminggu. Jadi seminggu setelah kunjungan, setelah data lengkap. Tapi menurut gua ya ditunggu aja. Jadi kalau udah lewat dari seminggu, teman-teman silakan tanya lagi, ini gimana prosesnya. Ya, udah terlalu lama lah, kalau apalagi sampai sebulan itu sih nggak tahu diproses lagi atau enggak gitu teman-teman ya. Tapi kalau masih range semingguan sih masih oke lah, masih cukup lah ditungguin ya. Paling itu ya teman-teman ya, mengenai biaya admin atau biaya bank dan survei sering sih gue bahas sih, cuman ada yang nanya lagi karena penting. Gue sih lebih menyorotin biaya admin yang duluan itu ya, nggak, mudah-mudahan emang beneran biaya banknya. Gue takutnya ya gitulah teman-teman ya. Gue sih dulu juga sebagai analis kredit, tapi gue nggak barbar kayak gitu kan. Itu sih agak barbar kalau memang benar-benar biaya-biaya yang sebenarnya tidak resmi dari banknya ya nggak. Karena biaya resmi dari bank itu pasti ada underlying, ada dasarnya apa, ada surat keputusan, ada perjanjian kreditnya, perjanjian akad kreditnya, ada angkanya tertera di situ, itu resmi ya. Tapi kalau yang proses aja udah minta biaya itu biasanya sih nggak resmi biasanya ya, mudah-mudahan enggak. Oke guys, itu aja ya yang bisa gue sampaikan, saling mengingatkan aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.